Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan hari ini kita akan membahas tentang aplikasi dari pembiasan dan pemantulan cahaya, yaitu alat optik. Alat optik akan dibahas pertama tentang mata, kedua loop, ketiga tentang serat optik atau kabel untuk membawa sinyal dari internet atau gelombang cahaya. Nah, untuk yang pertama ini kita mengenai mata. Mata itu salah satu contoh alat optik. Nah, yang akan dibahas yaitu tentang kainan dari matanya. Nah, mata ini dia akan menangkap bayangan berdasarkan dari cahaya yang dia terima. Jika tidak ada cahaya, si mata ini tidak dapat menangkap bayangan atau bendanya tidak dapat terlihat. Nah, mata nanti ketika normal, bayangan akan diterima di depan retina. Namun ketika dia ada kelainan, bayangannya akan di depan retina atau di belakang retina. Nah, nanti kelainannya ada 3. Yang pertama tentang rabun dekat. Nah, rabun dekat misalkan ini mata. Nah, seharusnya misalkan ini benda tersebut tepat di depan retina, harusnya jatuhnya tepat di retina. Nah, ketika rabun dekat, nah, si bayangan bendanya ini jatuh di depan retina, jadi dia tidak tepat ke retina. Nah, dia bisa dibantu oleh lensa cembung. Jadi di sini ada lensanya, lensa cembung. Jadi bayangannya nanti tepat jatuh kembali di retina. Nah, ini untuk rabun dekat. Nah, bagaimana untuk menghitungnya? Menghitung kekuatan lensanya. Menghitung kekuatan lensanya ini P sama dengan 100 per Sn dikurangi 100 per pp. Dengan P ini kekuatan lensa. Sn ini jarak normal mata. Yang pp ini titik dekat yang bisa dilihat. Nah, umumnya jarak normal mata ini 25 cm. Jadi misalkan ada orang yang memiliki rabun dekat, ternyata dia hanya bisa melihat benda pada jarak misalkan 50 cm. Oke, dia hanya bisa melihat benda pada jarak 50 cm. Nah, berarti berapa kekuatan lensa yang harus dia gunakan? Maka kekuatan lensanya 100 dikurangi Sn-nya selalu 25 dikurangi 100 dibagi 50. Jarak dekat yang bisa dia lihat disamakan satuannya menjadi 50. 25 ke 50 dikalikan 2, maka 200 ini dikalikan 2. 100 kalikan 2 jadi 200. Ini 100. Oke, 200 dikurangi 100, ini 100 dibagi 50. Nah, berarti ini 2. Kekuatan lensa yang dia pakai itu harus 2 dioptri. Oke, berarti lensanya harus 2 dioptri kekuatan lensanya. Nah, berikutnya ini rabun jauh. Oke, rabun jauh. Nah, si benda ini seharusnya tepat di retina, tapi ternyata dia di belakang retina. Ini jatuhnya. Nah, dia bisa dibantu oleh lensa cekung. Nah, nanti dia tepat kembali jatuh tepat di retina. Untuk menghitung rabun jauh, ini kekuatan lensanya minus 100 dibagi jarak yang bisa titik jauh yang dia bisa dilihat. Nah, misalkan seseorang hanya bisa melihat paling jauh dia misalkan 2 meter. Oke, paling jauh dia 2 meter. Nah, kita jadikan dalam senti, ini jadi 200 cm. Nah, berarti berapa kekuatan dioptrinya? 100 dibagi 200. Berarti ini
setengah ya, jadi min setengah atau min 0,5 dioptri kekuatan lensa yang harus diapakan. Nah, itu untuk rabun jauh cara menghitungnya. Yang ketiga ini mata tua atau presbiopi, yang ini karena fungsi matanya sudah tidak maksimal, ini biasanya menggunakan lensa gabungan antara cekung dan cembung. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang loop. Oke, loop ini berfungsi untuk memperbesar suatu benda. Nah, untuk loop nanti cara menghitung pembesarannya, ini untuk mata misalkan loopnya tepat, bendanya tepat di titik fokus loop, ini tepat di titik fokus loop. Nah, ini atau mata berakomodasi maksimum, mata tidak berakomodasi. Nah, nanti menghitungnya pembesarannya sama dengan Sn dibagi dengan F. Sn ini jarak dekat yang bisa dilihat oleh mata, yaitu 25 cm. F-nya fokus loopnya. Fokus loopnya. Nah, misalkan contoh, misalkan fokus ada benda, fokus loopnya ini 10 cm. Nah, jarak bendanya itu 10 cm dari loop. Nah, berarti berapa pembesarannya? Ini Sn dibagi dengan F. Berarti jarak fokusnya 25 per jarak bendanya 10. Berarti ini pembesaran 2,5 kali. Oke, itu yang pertama kalau tepat di titik fokus. Yang kedua, ini misalkan benda agak jauh, itu berarti matanya harus berakomodasi. Mata berakomodasi. Nah, ini rumusnya pembesaran sama dengan Sn per F ditambah 1. Misalkan bendanya agak jauh, berada pada jarak misalkan dia 8 cm, di jaraknya misalkan 8 cm agak jauh. Nah, berarti berapa pembesaran? Nah, berarti pembesarannya sama dengan Sn per F ditambah 1. Sn nya 25 per 8 ditambah 1. Nah, ini 25 bagi 8 sekitar 3,125 ditambah 1, berarti pembesarannya 4,125 kali. Oke, ini ketika matanya berakomodasi maksimum atau benarnya tidak pada titik fokus loop. Nah, ini tentang loop. Jadi tergantung benarnya pada titik fokus atau tidak. Nah, yang berikutnya ini tentang kabel optik. Nah, kabel optik ini dia akan membawa sinyal, biasanya sih yang digunakan internet itu dikonversi menjadi gelombang cahaya. Jadi misalkan ada sebuah siaran televisi. Nah, ini sebuah siaran. Di sini ada sebuah siaran televisi. Nah, nanti ada alat yang mengubah siaran ini menjadi gelombang cahaya. Gelombang cahaya. Nah, nanti dia akan melalui serat kabel optik. Nah, dengan serat kabel optik ini gelombang cahaya akan bergerak lebih cepat. Nah, sehingga saat penerimanya ini nanti penerima akan mengubah kembali gelombang cahaya ini menjadi, kalau dia ada gambar berarti mengubah menjadi gambar dan suara. Nah, karena gambar dan suaranya diubah menjadi gelombang cahaya, maka perbedaan antara tempat siaran dan yang diterima itu tidak terlalu jauh jika menggunakan serat kabel optik. Tapi kalau misalkan dengan kabel biasa itu akan jeda lumayan agak jauh, beberapa detik gitu. Kalau dengan kabel optik karena diubah menjadi gelombang cahaya, bergeraknya lebih cepat, itu yang diterima tidak terlalu jauh jedanya. Oke,
Itu untuk aplikasi dari alat optik atau aplikasi dari pembang cahaya.